Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya ada di lapangan SSB Mandiri. Kali ini di Official TV kedatangan salah satu mantan pemain PSMS Medan, dan bisa dibilang dia legend juga di PSMS Medan. Sebelum saya panggilkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Langsung saja kita panggilkan Coach Jol Iskandar. Coach, sehat Coach? Halo, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Coach, sedikit mau menanya nih tentang Coach, perjalanan awal karir Coach sebagai pemain sepak bola dari mana Coach? Oke, sebelumnya saya luruskan dulu ya. Jadi kalau dibilang saya mantan PSMS atau legend PSMS, saya rasa saya belum pantas lah. Ya, karena selama karir saya di sepak bola, saya anggap saya hanya pernah saja ikut PSMS Medan di tahun 1999-2001. Tapi sepanjang karir saya di situ, saya rasa belum menjadi bagian yang krusial di dalam tim ya. Jadi mungkin bahasanya kita hanya masih sebagai pelapis ya. Jadi saya luruskan, saya rasa saya belum pantas disebut sebagai mantan pemain PSMS, apalagi sampai disebut sebagai legend ya. Tapi saya pernah ada di tim itu di tahun 99 sampai 2001. Oke, yuk sambil jalan juga Coach, jadi tahu kawan-kawan yang di rumah juga tahu lapangan Mandiri itu kayak mana. Ya. Setelah bermain di PSMS, Coach udah main di mana aja Coach? Oke, saya tadi lupa menjawab karir sepak bola saya ya. Diawali pertama sekali yang harus tidak boleh saya lupakan, saya pertama sekali itu berlatih di SSB Sejati Pratama ya. Pada saat itu diasuh oleh Coach Sunyoto, ada Coach Salim, ada Coach Ipung, ada Coach Wono, Coach Saril, udah banyak lagi pelatih-pelatih yang sekarang jadi teman juga dalam melatih ya. Kemudian dari situ saya berangkat, saya ikut seleksi Popnas, saya terpilih di tahun 95. Kemudian saya ikut PPLP di tahun 96. Setelah itu saya Medan Jaya Junior, naik lagi ke Medan Jaya Senior. Kemudian baru tahun 99 hingga 2001 saya ada di PSMS Medan. Setelah itu karir saya mulai meredup ya. Sebelum cedera ya, saya sempat membela tim PON Sumatera Utara. Pada saat itu terakhir kita dapat perunggu ya di Surabaya. Di tahun 2002 saya main di Medan Jaya di Liga Kasta kedua kalau nggak salah pada saat itu. Di situ saya mengalami cedera lutut. Oke Coach, berarti Coach terakhir menjadi pemain sepak bola di tahun berapa Coach? Pas kena cedera itu langsung Coach pensiun atau Coach tetap latihan atau tunggu Coach apa gitu Coach, terus Coach berhenti di tahun berapa gitu Coach? Seingat saya tahun 2002 saya mengalami cedera ligamen. Di situ saya beristirahat hampir 8 bulan dan vonis terakhir dari dokter bahwasanya ligamen saya itu sudah putus 2. Jadi sepertinya tidak memungkinkan lagi untuk saya berkarir di sepak bola. Akhirnya saya putuskan untuk mencari pekerjaan pada saat itu. Dan tahun 2003 saya bergabung bertemu dengan teman-teman senior-senior saya yang ada di Bank Mandiri. Ada Coach Sumardi, ada Coach Edi, ada Coach Sugiar, ada Coach Tony, dan tak lupa pula ada Ketua SSB kita Pak Haji Hamdan Burhan yang pada saat itu merekrut saya bergabung di Bank Mandiri. Berarti sekarang Coach jadi salah satu pelatih di salah satu SSB ya Coach? Ya, di tahun 2009 ya, sekitar bulan April kita membentuk SSB Mandiri
ya, memanfaatkan sarana lapangan yang ada di lingkungan Komplek Bank Mandiri ini di kilometer 5,5, membentuk SSB Mandiri, ya, diprakarsai oleh Pak Haji Hamdan Burhan. Ada Coach Edi, Coach Sugiar, Coach Sumardi, Coach Tony, dan saya. Pada saat itu kita bentuk SSB Mandiri sebagai apresiasi kita, kecintaan kita terhadap sepak bola, ya. Kemudian kita juga tujuan utamanya itu ya untuk menjagalah generasi muda kita supaya tidak terlibat pergaulan bebas, narkoba dan segala macamnya lah. Pada saat itu itulah yang menjadi tujuan utama kita membentuk SSB Mandiri ini. Oke, Coach. Setiap SSB memiliki visi misi yang cukup matang. Apa menurut Coach, visi misi apa yang akan dilakukan dengan SSB Mandiri tersebut, Coach? SSB Mandiri ya, dengan sejalannya waktu memiliki visi misi untuk menciptakan generasi muda yang lebih handal, ya, tidak saja di sepak bola tapi juga di luar itu, ya, lebih luas lagi. Kita juga mendidik attitude, sikap, ya, karena sepak bola tanpa attitude juga tidak baik gitu. Jadi kita bina adik-adik kita, anak-anak kita ini supaya bisa berguna di masyarakat, ya. Kalaupun mereka tidak menjadi pemain sepak bola profesional, tapi mudah-mudahan insya Allah apa yang kita berikan bermanfaat bagi mereka. Karena memang saya sudah merasakannya langsung, ya, sepak bola banyak memberikan arti kehidupan kepada diri saya sendiri, ya. Saya bukan pemain profesional, ya, tapi dari sepak bola saya bisa hidup hingga sampai sekarang ini, bisa berkarya, ya. Jadi banyak pelajaran penting dalam sepak bola bagi pribadi dan kehidupan saya. Dan ada nggak pemain dari SSB Mandiri yang sekarang menjadi pemain profesional, Coach? Ada beberapa adik-adik kita, ya, salah satunya Panggi Priyo Sembodo, ya. Saat ini dia berkarir di Bayangkara, ya, penjaga gawang. Kemudian ada juga, ya, kalau saya sebut tidak hasil dari apa namanya, ya, tapi pernah singgah di sini, ya. Firja Andika juga pernah kita bina mungkin sekitar 1 atau 2 tahun dia pernah di sini sebelum dia pindah ke Diklat atau Semen Padang kalau nggak salah, ya, pernah berlatih juga bersama-sama kita di sini. Kemudian sekarang ada adik-adik kita yang sedang dipersiapkan di PSMS usia 16, ya. Ada 2 orang atau 3 orang kita ada di situ. Sebelum-sebelumnya juga ada seperti Yoyo yang punya potensi untuk bisa berkarir, ya. Ada Diki, ya, mudah-mudahan bisa dapat kesempatan lah bermain di tim-tim besar. Nih ya, seandainya yang di rumah ini ada yang nanya, Coach, di mana SSB Mandiri dan apa persyaratan agar anak saya bisa masuk ke SSB Mandiri, Coach? Karena bahkan ada yang banyak yang bertanya nih, Coach, karena setahu saya, pengetahuan saya, SSB Mandiri ini adalah salah satu SSB yang banyak diimpikan sama jangankan warga Medan, bahkan Sumatera Utara, karena dengan karir yang sangat cukup panjang dengan diisi dengan banyak mantan pemain profesional. Jadi Coach, sharekan agar banyak yang lebih minat lagi masuk ke SSB Mandiri. Oke, kalau untuk alamat sendiri, SSB Mandiri ini berada di Jalan Medan Binjai, ya, Gatot Subroto, ya, tepatnya. Itu di kilometer 5,5 dekat PRSU, ya, Komplek Bank Mandiri, ya. Nanti masuk aja ke dalam, boleh tanya-tanya juga sama yang ada di depan-depan mungkin, ya. Boleh datang saja, bergabung dulu, ya. Biasa kami di sini, Bung Dede, memberikan trial kepada
siswa-siswa calon siswa kita, ya mungkin kita kasih kesempatan 1 minggu untuk dia bergabung, berlatih. Kalau dia rasa memang ini sesuai, boleh lanjut ya untuk melakukan pengisian formulir. Tapi kalau dirasa berat, ya kami juga tidak memaksa, ya. Kemudian kami juga di sini kita membina, ya. Juara itu adalah bonus bagi kami. Iya, juara itu adalah bonus. Jadi kita lebih banyak edukasi, memberikan kesempatan siapapun yang hadir di sini yang mau belajar kita terima. Yang nggak pandai sama sekali pun kita terima. Ya, yang penting ada kemauan. Ya, kita bergabung bersama-sama di sini. Nah, kita coba nanti lakukan pembinaan. Ya, itu mungkin salah satu syaratnya yang kita sampaikan, Bung Dede. Nah, yang buat di rumah, yang buat orang tua nih, jangan lupa daftarkan anak-anaknya ke SSB Mandiri yang ingin jadi pemain sepak bola profesional maupun menjadi pemain sepak bola yang diidolakan banyak orang. Dan kayak jersey coach keren nih coach. Oh iya. Iya. Boleh coach ceritakan sedikit tentang apa nih Jigan jersey ya coach? Jigan jersey. Sedikit coach ceritakan tentang Jigan jersey coach. Oh iya, jadi Bung Dede, ini saya cerita sedikit bahwasanya setelah beberapa tahun saya berkarir di kantoran, ya, hampir 18 tahun saya bekerja, ya. Kemarin di Januari bersama teman saya kita coba membuka usaha membuat jersey printing, ya, yang berciri khas motif-motif ulos, ya. Sekaligus kita mau mengangkat juga budaya, warisan budaya Sumatera Utara, ya. Jadi kami membuka usaha, ya, bernama Jigan Jersey. Ya, jadi ini adalah motif-motif yang kami desain sendiri, ya, untuk jadi satu kebanggaan kalau kita ini adalah warga Sumatera Utara, ya, dengan bahan yang mungkin lembut dingin, ya, lebih nyaman dalam berolahraga. Karena coach bilang mengenal lebih adat Sumatera Utara, jika orang yang dari luar Sumatera Utara apa bisa memesan Jigan jersey coach, atau mulai dari Pulau Jawa atau dari mulai Sumatera Selatan atau di luar Sumatera Utara coach, apakah bisa memesan Jigan jersey? Kalau kita terbuka untuk umum, Bung, ya, sejauh ini juga ada teman-teman kita yang dari Aceh, yang dari luar Sumatera Utara, ya, yang sudah mengorder, ya. Tidak masalah, ya, sepanjang mereka setuju, ya. Dari awal kita sudah sampaikan bahwasanya motif-motif kita ini sedikit banyak ada ulos Batak atau ulos Karo, ya, sesuai suku yang ada di Sumatera Utara ini. Termasuk juga mungkin motif-motif Melayu juga bakalan kita terbitkan, ya. Intinya Jigan Jersey hadir, ya, sekaligus untuk menjaga warisan budaya Sumatera Utara. Nih coach, nanya tentang Jigan jersey kembali.